Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang inilah 5 proyek infrastruktur raksasa siap dibangun di Sumatera Barat. Nilai investasi capai Rp10 triliun. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Kementerian Pekerjaan Umum, PU, memulai pembangunan flyover atau jalan layang Sitinjau Lawik tahap I yang menghubungkan Kota Padang dan Solok, Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Pagi ini kita mulai pengerjaan flyover Sitinjau Lawik I dan prosesnya memang masih akan sedikit panjang karena ada pembebasan lahan, kata Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo di Padang, Sumbar, Sabtu. Menteri PU mengatakan pembebasan lahan untuk proyek flyover Sitinjau Lawik I tersebut termasuk diantaranya sekitar 10,1 hektare lahan milik masyarakat, dan diharapkan prosesnya dapat berjalan sesuai target. Target dari Gubernur tuntas paling lambat Juli 2025, ujarnya. Sementara itu, untuk proses 8,6 lahan yang berupa hutan lindung, Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah menyurati Menteri Kehutanan untuk memulai proses pinjam pakai kawasan hutan. Ia berharap selama pemerintah setempat baik itu provinsi maupun daerah menyelesaikan proses pembebasan lahan masyarakat, hendaknya urusan terkait pinjam pakai kawasan hutan juga bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI asal Provinsi Sumatera Barat, Andre Rosiade mengatakan pembangunan jalan layang Sitinjau Lawik sangat mendesak mengingat pentingnya keberadaan ruas jalan itu bagi masyarakat termasuk mendukung perekonomian di ranah Minang. Andre mengatakan pembangunan jalan layang Sitinjau Lawik merupakan salah satu bentuk komitmen dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Sumbar dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Proyek ini juga dirancang sebagai solusi atas tikungan ekstrim di jalur Sitinjau Lawik yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan di Sumatera Barat. Menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok, flyover ini diharapkan meningkatkan keselamatan, mempercepat mobilitas, dan memperkuat distribusi logistik di Sumatera Barat. Direktur Utama PT HPSL, Michael Aperumenser memastikan, pelaksanaan proyek ini akan mengedepankan inovasi dengan teknologi ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal, mengintegrasikan prinsip ESG dalam seluruh fase pembangunan dan mengimplementasikan prinsip GCG. Pada era pemerintahan Prabowo Subianto, Sumatera Barat bisa jadi kebanjiran proyek strategis. Karena beberapa wilayah sudah menjadi proyek pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah flyover Sitinjau Lawik. Setelah pembangunan tahap 1 yang rencananya akan selesai tahun 2027, flyover tahap 2 akan langsung segera dilaksanakan pembangunannya. Hal ini guna mendapatkan kenyamanan dan juga cepatnya pemerataan yang terjadi di wilayah Sumatera. Untuk lebih lengkap tentang ulasan proyek infrastruktur Sitinjau Lawik tahap 2, bisa simak sampai habis dan tuntas. Sehingga nantinya kalian dapat mengetahui ulasan mengenai proyek infrastruktur yang ada di Sumatera Barat. Dilansir dari Time News melalui channel YouTube Kreatif Hamdi, berikut ini adalah ulasan lengkap tentang Sitinjau Lawik tahap 2. Flyover Sitinjau Lawik tahap 2 akan memiliki panjang sekitar kurang lebih 4 km, dengan total anggaran yang fantastis. Jika tahap 1 menghabiskan sekitar Rp2,8 triliun, maka tahap 2 akan menghabiskan dana Rp3 triliun. Pembangunan flyover Sitinjau Lawik tahap 2 rencananya akan dimulai setelah tahap 1, artinya pada tahun 2027. Menurut Andre Rosiade, dirinya telah mendapatkan izin dari Menteri PU Dodi Hanggono. Sebagai buktinya, Triyono Junoasmoro ikut meninjau rencana tahap 2 bersama Andre. Proyek ini juga rencananya akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti rest area, yang dilakukan untuk mengantisipasi agar badan jalan tidak digunakan oleh masyarakat untuk berdagang.
Hal ini terjadi di flyover Kelok 9 di Kabupaten 50 Kota yang sulit dikendalikan akan membahayakan. Setelah flyover Sitinjau Lawik dibangun, nantinya jalur Sitinjau Lawik akan tetap bisa terlaksana. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade meninjau rencana pembangunan proyek flyover Sitinjau Lawik, Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar. Andre ingin memastikan proyek prestisius itu berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sejumlah pejabat ikut mendampingi Andre, antara lain Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Triyono Junoasmoro, Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Koenjoro, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar Tabrani, Kadis PU Sumbar Era Sukmamunaf dan Dirut PT Semen Padang Indria Foni Indra. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyampaikan pemerintah pusat berencana membangun 2 flyover di Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar. Andre mengatakan pembangunan flyover itu untuk mengurai kemacetan. Kepastian rencana tersebut disampaikan Andre saat bersama-sama dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Triyono Junoasmoro dan Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Koenjoro serta Kadis PU Sumbar Era Sukmamunaf ketika meninjau proyek flyover Sitinjau Lawik, Rabu 15 Januari 2025. Kabar gembira. Sesuai kesepakatan kami tadi malam dengan Pak Kadis, Pak Dirjen, dan juga HK, Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumbar. Ada titik-titik macet yang luar biasa. Untuk itu, kita mendorong HK sebagai pemrakarsa KPBU juga membangun 2 flyover di Kota Padang. Andre mengatakan kedua flyover ini nanti diharapkan membantu kelancaran akses lalu lintas dan mengurai kemacetan di Kota Padang. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerja Umum Triyono Junoasmoro mengapresiasi adanya usulan-usulan KPBU yang disampaikan oleh pemerintah daerah di Sumbar. Usulan itu nanti segera dilakukan pengkajian. Ia meminta pemerintah daerah memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat terlaksana dengan baik. Utamanya mengenai dukungan untuk pengadaan tanah. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Danau Singkarak, Sumatera Barat, menghadirkan langkah besar dalam pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Proyek ini tidak hanya dirancang untuk mendukung transisi menuju energi hijau dan bersih, tetapi juga memastikan kelestarian ekosistem Danau Singkarak yang menjadi rumah bagi spesies endemik, seperti ikan bilih Mystacolochus padangensis. Untuk itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional dilibatkan secara langsung sebagai pengawas sekaligus mitra riset utama dalam mitigasi potensi dampak lingkungan. BRIN dilibatkan untuk memastikan PLTS terapung ini ramah lingkungan, sekaligus menjaga kelestarian habitat alami, termasuk ikan bilih. Fokus kami bukan untuk menilai apakah Danau Singkarak tercemar, tetapi untuk menciptakan solusi teknologi yang selaras dengan pelestarian lingkungan, kata peneliti ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Ivana Yuniarti selaku narasumber sosialisasi pembangunan PLTS Danau Singkarak. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, terapung di kawasan Danau Singkarak, mendapat penolakan dari masyarakat yang berada di Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade yang hadir dalam sosialisasi rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak mengatakan bahwa persoalan penolakan yang dilakukan masyarakat terkait rencana pembangunan PLTS itu merupakan dinamika yang biasa karena masyarakat punya alasan dan bukan soal ego sekelompok masyarakat. Kami telah mendengarkan alasan kenapa masyarakat menolak PLTS Terapung di Singkarak ini, khususnya di daerah Batipu Selatan. Pada intinya masyarakat trauma terkait keberadaan PLTA Singkarak yang dianggap tak memberikan manfaat dan malah menimbulkan dampak lingkungan. Katanya, Rabu 15 Januari 2025. Andre sangat menghargai alasan masyarakat menolak adanya rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak dan memastikan tidak akan memaksa masyarakat di Batipu Selatan untuk menerima adanya investasi tersebut. Menurutnya, tugas pertama yang perlu dilakukan oleh pihak PLN Indonesia Power adalah hal yang jadi keluhan masyarakat soal sampah dari PLTA Singkarak. Hal itu harus segera ditindaklanjuti, dengan harapan kedepannya masyarakat memiliki perspektif yang baik terhadap PLTA Singkarak. Jalan Tol Sicincin, Bukit Tinggi merupakan jaringan jalan tol Trans Sumatera bagian sirip yang menghubungkan Pekanbaru Padang dengan total panjang 58,7 km. Dengan nilai investasi diperkirakan menelan biaya sekitar 8,9 triliun rupiah. Jalan tol ini merupakan sesi lanjutan dari Jalan Tol Padang Sicincin yang sudah lebih dahulu dibangun dan ditargetkan selesai akhir tahun 2024. Ruas jalan tol ini direncanakan akan melewati Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. Di Padang Panjang, jalan tol akan melewati Kecamatan Padang Panjang Timur. Di Tanah Datar, akan melewati Kecamatan 10 Koto. Sedangkan di Kabupaten Agam, akan melewati Kecamatan Sungai Puar dan Kecamatan Banu Hampu.
Pada tanggal 16 Mei 2024 Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama beberapa kepala daerah yang daerahnya dilintasi pembangunan jalan tol melakukan rapat koordinasi di gedung VVIP Bandara Internasional Minangkabau dan meminta dukungan dan support dari kepala daerah agar pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru Sesi 2 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada tanggal 25 Mei 2024 Gubernur Sumatera Barat Pemprov Sumbar menyelenggarakan diskusi tentang mitigasi dan penanggulangan dampak bencana di Sumbar, serta percepatan kelanjutan pembangunan jalan tol Ruas Cincin, 50 kota dengan seluruh pihak terkait di Auditorium Gubernuran. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur dan Bupati Wali Kota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol Padang, 50 kota yang mana di dalamnya termasuk trase tol Cincin Bukit Tinggi. Pada 15 November 2024 PLT Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi bersama pejabat terkait mengusulkan kelanjutan pembangunan tol Cincin Bukit Tinggi dalam rapat di kantor Kementerian PU. Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukmamunaf, menyarankan jalur tol dialihkan ke Cincin Singkarak Tanah Datar karena pembebasan lahannya dinilai lebih mudah dan murah. Pada 24 Oktober 2024 Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan, kelanjutan pembangunan tol Cincin Bukit Tinggi menunggu kepastian penyertaan modal negara, dengan demikian diperkirakan baru dapat diwujudkan pada pertengahan 2026 mendatang. Pembangunan jalan tol Padang Cincin yang merupakan bagian dari jalan tol Padang Pekanbaru ini bertujuan untuk mengurangi waktu tempuh antara dua kota tersebut yang biasanya 1,5 jam menjadi kurang lebih 30 menit saja. Jalan tol Padang Cincin ini melewati 5 kecamatan dan 15 nagari yang berada di Padang Pariaman. Proses pembangunan jalan tol Padang Cincin tidak mudah, karena melewati berbagai kontur tanah yang beragam dimulai dari sungai, hutan, bukit, sawah, rawa, dan tanpa pemukiman. Oleh karena itu Hutama Karya Infrastruktur menggunakan teknologi canggih untuk mempercepat proses pembangunannya, diantaranya Building Information Modeling, Light Detection and Ranging, Electrical Density (GAUG), dan Kolom Growth Modular. Sebagai proyek strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proyek jalan tol Padang Cincin ini merupakan salah satu prioritas karena tercantum dalam perubahan terakhir Peraturan PSN, yaitu Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jalan tol ini dibiayai oleh penyertaan modal negara dengan menugaskan kepada PT Hutama Karya sebagai kontraktor pelaksananya. Sekian mungkin sedikit cerita tentang inilah 5 proyek infrastruktur raksasa siap dibangun di Sumatera Barat, nilai investasi capai Rp10 triliun. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.